Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat teman-teman yang udah gabung di channel aku ya. Jangan lupa nonton dari awal sampai akhir ya teman-teman ya. Jangan di skip karena di setiap video yang aku buat ada informasi yang sangat penting yang insya Allah bisa membantu kamu dalam berjualan online. Langsung aja kita cek videonya. Halo teman-teman, hari ini aku mau menjawab pertanyaan lagi nih dari beberapa teman yang menanyakan tentang Kak, bagaimana sih caranya supaya kita itu saat menentukan target audiens di TikTok Ads Manager itu tepat sasaran gitu. Biasanya untuk di awal-awal memang kebanyakan orang ngiklan di dashboardnya TikTok Ads Manager itu masih bingung ya teman-teman ya dalam menentukan target audiens gitu. Karena memang masih awam gitu, bahasa-bahasanya juga masih asing, kecuali kalau kita memang udah terbiasa dengan dunia advertiser gitu ya, udah biasa ngiklan di FB Ads gitu. Itu udah pasti enak banget gitu ngiklan di dashboardnya TikTok Ads Manager. Jadi aku mau kasih tips aja nih ya buat teman-teman supaya lebih gampang. Gimana sih caranya supaya kita itu waktu menentukan target audiens itu bener ya. Kalau udah bener pasti tertarget gitu. Jadi nggak melebar ke kanan ke kiri gitu ya. Dan budget iklan kita tuh efektif gitu, nggak terbuang sia-sia. Teman-teman harus memahami dulu produk yang teman-teman jual nih. Nah, jadi misal teman-teman itu jualan kosmetik gitu atau teman-teman jualan perabotan gitu ya. Jadi teman-teman harus memahami produknya dulu. Nah, dalam memahami produk yang teman-teman jual itu ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah fitur produknya. Yang kedua itu adalah benefit ya, benefit dari produk yang teman-teman jual. Dan yang ketiga, siapa sih sebenarnya yang butuh sama produk yang dijual gitu ya. Jadi 3 hal ini wajib banget sebelum teman-teman menentukan target audiens, ini wajib banget buat dicari ya. Aku kasih contoh teman-teman ya, yang paling sederhana aja misal seperti ini. Misal teman-teman mau jualan pewangi gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga harus mencari tahu dulu ya 3 hal yang tadi aku sebutin teman-teman. Jadi fiturnya apa, misal fiturnya itu botolnya nggak pecah gitu ya, anti anti pecah gitu, botolnya anti pecah, kalau jatuh nggak pecah, itu fitur teman-teman ya. Terus apalagi fiturnya, bentuknya kecil nggak gede ya, travel size gitu, bisa dibawa kemana-mana gitu kan, bentuknya kecil, itu fitur teman-teman ya. Kalau udah ketemu fitur produknya, teman-teman lanjut untuk cari benefit produknya, teman-teman. Jadi benefit produk yang teman-teman jual itu apa? Jadi fiturnya tadi misal botolnya anti pecah gitu. Benefitnya apa sih? Oh, berarti dia aman ya, artinya botolnya aman gitu, nggak gampang pecah soalnya. Nah, ini benefit teman-teman. Misal tadi botolnya kecil gitu ya, travel size, nggak gede, terus ya pokoknya pas-pasan gitu ya, nggak kegedean, nggak kekecilan juga gitu. Nah, benefitnya apa sih seperti ini gitu. Benefitnya itu kurang lebih gampang dibawa kemana-mana gitu, nggak makan tempat gitu ya, mau dimasukin di tas, mau dikantongin gitu bisa gitu. Nah, ini benefit teman-teman. Jadi fitur kita harus cari, kalau fitur udah dapat kita harus cari benefit produknya. Nah, yang terakhir teman-teman juga harus cari manfaat dari produk yang kita jual ini gitu. Siapa yang merasakan manfaat dari produk yang kita jual? Siapa yang merasakan benefit dari produk yang kita jual? Nah, yang terakhir teman-teman juga harus mencari siapa sih yang bisa merasakan dari benefit dan fitur produk yang kita jual gitu ya. Jadi kalau fiturnya anti pecah gitu, terus gampang dibawa kemana-mana, kira-kira siapa yang membutuhkan, siapa yang bisa merasakan manfaatnya ya. Jadi orang-orang yang bepergian keluar kota, sering bepergian keluar kota gitu ya, nah itu pasti butuh. Terus yang sering beraktivitas gitu, misal orang pegawai kantor, karyawan gitu ya, itu pasti butuh gitu. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Ada 3 hal yang harus teman-teman perhatikan ya, fitur, benefit, sama siapa yang membutuhkan. Nah, ini teman-teman harus cari dulu
ya. Cari dulu sebelum teman-teman menentukan target audiens di dashboard-nya TikTok Ads Manager. Karena biasanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman mau ngiklan udah langsung masuk aja ke iklan gitu kan. Kita pilih sesuai dengan kemauan kita aja gitu. Ya, jadi kadang-kadang kita cuman masuk ke dashboard iklan, terus kita tentuin target audiensnya itu sesuai dengan yang kita pikirkan aja gitu tanpa harus riset gitu kan ya. Jadi kalau untuk seperti itu kurang efektif teman-teman ya. Jadi teman-teman harus memahami 3 hal ini, cari dulu ya. Misal mau jualan laptop gitu kan, teman-teman juga harus cari fitur laptopnya apa ya, benefit laptopnya apa, terus siapa yang membutuhkan gitu ya. Kalau ini udah ketemu ya, pasti nanti waktu kita ngisi target audiens di dashboardnya TikTok Ads Manager itu pasti gampang banget teman-teman ya. Jadi ini salah satu tips yang harus teman-teman kuasai sebelum menargetkan audiens di dashboardnya TikTok Ads Manager. Nah, gimana teman-teman? Udah mulai paham kan ya gimana caranya menentukan target audiens yang efektif sebelum kita beriklan di dashboardnya TikTok Ads Manager. Kalau teman-teman masih bingung, boleh sharing di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti aku jawab satu persatu di video berikutnya. Jangan lupa kasih like-nya teman-teman, karena like itu gratis ya teman-teman ya. Jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalau aku upload video baru teman-teman dapat notifikasi ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu sharing hari ini teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semua yang baru mau mulai beriklan di dashboardnya TikTok Ads Manager ya. Aku undur diri teman-teman ya. Salam cuan, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.